diagnos TB, temukan, obati sampai sembuh. Ayo kita eliminasi TB ini mulai dari sekarang. Dan untuk penderita TB tidak usah berkecil hati karena TBC itu bisa disembuhkan dan obatnya sudah disediakan. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang mengenai pencegahan dan pengobatan tuberkulosis di masa pandemi COVID-19 bersama Dr. Nurlela Damayanti SPP, dokter spesialis penyakit paru, RSUD Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Tema kali ini yang akan kita bawakan tentunya masih ada kaitannya dengan tema-tema sebelumnya, yaitu tentang pencegahan dan pengobatan tuberkulosis di masa pandemi COVID-19. Tentunya hari ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang sangat cantik jelita. Nah, beliau ini adalah Dr. Nurlela Damayanti SPPP. Nah, ya, selamat pagi dokter. Iya, bagaimana kabarnya dok? Sehat, alhamdulillah. Nah, dokter mungkin bisa disapa sedikit bagi pemirsa Humas Selamat di pagi, sana. salam sejahtera. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Humas RSUD Jombang. Dokter, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tema kali ini tentunya masih ada hubungannya ya dok ya dengan pandemik juga ya dokter ya. Ini kita akan membahas perihal pencegahan dan pengobatan tuberkulosis di masa pandemik ini. Nah, dokter, sebelumnya sebelum kita ke inti pembicaraan ini, mungkin bisa dijelaskan dok, apa sih tuberkulosis ini dok? Ya, baik ya. Jadi pada saat ini kita memang berhadapan dengan 3 badan penyakit yang saat ini lagi ngetren-ngetrennya ya. Jadi yang sekarang itu memang kita dihadapkan pada situasi di mana 3 penyakit itu yang sekarang itu memang sebetulnya harus kita berantas, tapi sampai hari ini kita belum mencapainya. Yang pertama itu adalah penyakit infeksi klasik ya, penyakit infeksi klasik. Karena saya dokter spesialis paru, jadi sudah menjadi tanggung jawab kita bahwa penyakit TB itu merupakan penyakit klasik yang memang sudah menjadi masalah dunia dan menjadi masalah di Indonesia. Jadi penyakit klasik itu meliputi penyakit TB paru, malaria, demam berdarah. Itu sampai hari ini masih ada dan mungkin jumlahnya karena adanya pandemi ini jumlahnya semakin meningkat dan angka kematiannya juga diperkirakan meningkat. Yang kedua ada penyakit-penyakit di mana evolusi selama 15 tahun ini ternyata penyakit-penyakit yang bukan infeksi pun jumlahnya meningkat, seperti penyakit diabetes, penyakit TKD, dan juga penyakit penyakit komorbid itu jumlahnya, penyakit jantung itu jumlahnya yang semakin meningkat. Yang dulu hanya sekitar 30%, sekarang menjadi 57%. Itu juga sekarang menjadi masalah negara, masalah dunia, tidak hanya penyakit klasik tadi yang TB. Dan yang sekarang adalah penyakit yang revolusi ya. Jadi itu penyakit yang sebenarnya dulu juga sudah ada, seperti MERS-CoV, Ebola. Nah, sekarang adalah SARS-CoV, yang kita kenal sekarang adalah penyakit COVID-19. Nah, untuk masalah TB sendiri seperti yang tadi Mbak tanyakan kepada saya, karena saya bidangnya bedah paru, dan
insya Allah selama ini saya tidak melupakan TB, walaupun pasien COVID-nya itu semakin banyak dan dia lagi naik daun ya, jadi TB-nya tidak tenggelam. Jadi penyakit TB itu penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh kuman yang nama ilmiahnya adalah kuman Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi penyakit ini bisa menyerang siapa saja. Jadi tidak memandang jabatan, tidak memandang usia, tidak memandang laki perempuan, semuanya bisa terkena penyakit TBC ini. Memang dokter ya, tua muda. Ya, tua muda mau anak-anak pun bisa terserang penyakit TBC ini. Jadi kuman ini gejala utamanya itu yang paling banyak menyerang di paru-paru, tapi dia bisa menyerang di ekstra paru. Nah, pada saat pandemi ini kan gejalanya untuk penyakit COVID itu juga paling banyak adalah di pernafasan, sehingga jangan sampai kita melupakan untuk TB. Jadi saat ini pasien-pasien yang misalnya datang dengan diagnosa yang kemungkinan nanti menjadi COVID-19, maka kita juga tidak melupakan apakah di penderita ini juga ada keluhan yang sama, kan keluhannya sama, batuk, sesak. Jangan sampai penderita ini juga ada faktor resiko lain, misalnya dia juga menderita TBC. Saya kira seperti itu. Dokter tadi kan juga menyebutkan bahwa penyakit TB ini adalah suatu penyakit klasik ya dokter ya, yang memang banyak diderita atau banyak ditemui di berbagai negara ya, betul. Dan selalu mengalami peningkatan untuk persentasenya. Untuk saat ini, menurut sepengetahuan Dokter Nurlela, prevalensinya sudah mencapai berapa persen ya dokter ya, untuk penderita penyakit TB ini? Pada saat pandemi ini, kalau dulu dari data 2020, pelaporan untuk tahun 2019 itu memang terjadi kasus yang sangat meningkat 10.000 juta. Kemudian dari di Indonesia sendiri sekitar 800 penderita TBC, itu yang 68% itu sudah ditemukan. Yang sekitar 32% itu entah kemana, belum ditahu pasien ini posisinya di mana. Nah, yang belum ditemukan ini yang akan menjadi sumber penularan. Coba saya kasih tahu dulu penularannya bagaimana. Penularannya itu adalah dari batuk. Percikan dahak dari batu akan terbang di udara sehingga akan ditangkap oleh orang lain. Gampang sekali kan penularannya? Ya, tapi pencegahannya pun gampang sekali sebetulnya, asalkan penderitanya mengikuti aturan untuk budaya hidup sehat yang selama ini, kalau dulu stigmanya ada ya Mbak ya, kalau pasien gaya masker iki loro TBC gitu ya. Iya, betul. Ini dokter Nurlela juga pakai masker ini ya. Hanya dokter Nurlela TBC, naudzubillah ya. Jadi sekarang itu posisinya semua harus pakai masker, distancing, dengan gaya hidup yang sehat, cuci tangan ya. Jadi alhamdulillah juga stigma itu sudah tidak ada lagi ya, karena semuanya sama, harus wajib menggunakan masker ya. Dokter, sepengetahuan saya bahwa penyakit TBC dan COVID-19 ini gejalanya adalah salah satu menyerangnya paru-paru ya dokter ya, paru-paru. Dan pasien juga bisa mengalami sesak nafas juga ya. Betul. Nah, dari kedua gejala ini apakah ada gejala-gejala lain yang dokter yang bisa timbul akibat penyakit TB khususnya? Ya. Jadi kalau memang dibilang dari gejalanya itu memang jauh berbeda. Jadi kalau penyakit TBC itu kejadiannya adalah dalam waktu yang lama dan kronis ya. Tapi kalau COVID-19 kan gejalanya akut gitu. Memang gejalanya hampir sama, batuk, sesak, nyeri dada seperti itu. Tapi kalau pada TBC kita batuk entah berdahak entah tidak berdahak yang lebih dari 2 minggu, kita sudah curigai itu adalah mengarah ke TBC. Di samping itu ada penyakit-penyakit penyerta, gejala-gejala penyerta yang lain. Tetapi kalau pada coronavirus itu gejalanya jauh lebih akut. Dia tiba-tiba mengalami sesak napas, demam, batuk, seperti itu, nyeri dada, gejalanya lebih
akut lagi dibandingkan dengan yang TBC. Ya, nah baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, seperti yang beliau jelaskan ini bahwa penyakit TB atau tuberkulosis dan COVID-19 ini memang adalah sama-sama penyakit menular ya dokter ya, yang memang menyerang paru-paru khususnya. Dan tapi kalau untuk penyakit TB ini mempunyai masa inkubasi yang lebih lama dokter ya ketimbang COVID-19 dok. Nah, dokter, kita semua tahu bahwa COVID-19 ini menyebabkan berbagai macam dampak ya, dokter. Dari dampak kesehatan, kemudian sosial, bahkan ekonomi juga ya, dokter ya. Nah, langkah apa sih dok yang harus kita lakukan demi tercapainya kelangsungan layanan pengobatan TB di masa pandemi COVID-19 ini? Jadi kalau di TB itu kita punya slogan. Jadi slogannya itu adalah TOS ya. Kalau orang Jawa itu senangnya TOS ya. TOS kan kita tidak boleh bersentuhan ya. Jadi TOS TB ya. TOSS TB itu temukan, obati sampai sembuh. Jadi dipastikan bahwa penderita TBC itu tidak ada hambatan untuk datang ke rumah sakit. Kalaupun sekarang situasinya adalah situasi pandemi di mana penderita lockdown harus di rumah, tidak boleh terlalu sering ke rumah sakit itu betul. Harus ada komitmen bahwa untuk penegakan diagnosanya itu bagaimana. Ya, jadi selama ini yang kita lakukan di RSUD Jombang itu sampel untuk pemeriksaan diagnostik dahaknya kan kita punya alat ya, alatnya itu namanya Gene Expert. Alhamdulillah RSUD itu juga punya alat itu. Jadi alatnya itu bisa untuk mendiagnosa COVID dan juga bisa untuk mendiagnosa TB paru. Jadi selama ini penderitanya kalau kondisinya lumayan sehat, dia bisa datang ke rumah sakit dengan menggunakan masker, dengan posisi distancing yang sudah diberlakukan aturannya di rumah sakit. Kalau memang kondisinya kurang bagus, maka dahaknya bisa dibawakan oleh keluarganya untuk dibawa ke poli paru dan kita akan lakukan pemeriksaan. Ya, dipastikan juga karena kita harus punya komitmen yang bagus antara atasan dengan pelaksana, sehingga semua komitmen itu harus dijalankan oleh semua. Kalau kita sudah berkomitmen untuk menanggulangi TBC, ya semuanya harus menjalankan komitmen itu. Ketersediaan obat harus ada, penegakan diagnosis harus ada, obat harus terjamin, dan jangan khawatir, silahkan datang untuk berobat dengan kondisi memakai APD, masker, dan juga distancing, dan obatnya diberikan oleh pemerintah secara gratis. Jadi penderita TBC akan mendapatkan jaminan obat secara gratis, kecuali penderita TBC dengan gejala-gejala khusus sehingga obatnya harus kita berikan dengan sediaan yang lain. Tapi nanti kalau sudah cocok dengan obat itu, penderita akan dialihkan lagi ke obat program dan itu memang gratis. Apakah program yang dokter maksud ini adalah termasuk salah satunya program nasional itu ya, dokter ya? Itu memang program nasional. Jadi kan kita hari ini kemarin itu ya kan kita memperingati Hari TB Nasional, bahkan TB Dunia. Di situ Bapak Presiden mengatakan bahwa beliau sangat respect sekali untuk ikut serta dan sangat mendukung eliminasi TB yang harus tercapai di tahun 2030. Kurang berapa tahun lagi ya, Mbak? 9 tahun ya. Kalau 9 tahun kita bicara itu sepertinya 9 tahun lama ya. Tapi kita tidak rasa COVID-nya sudah 1,5 tahun. Ini sudah anniversary ya, dokter. Dengan adanya COVID ini memang pencapaian deteksi TBC itu dikatakan di seluruh dunia terjadi penurunan sekitar 25%. Ya mungkin karena kondisi yang pasien takut datang berobat. Karena itu mungkin biasanya kita melakukan deteksi penyakit secara aktif. Ini kita juga membatasi ya, mudah-mudahan karena kalau kondisinya COVID-nya untuk sampai bulan ini insya Allah sudah terjadi penurunan yang signifikan di seluruh pelaporan termasuk di RSUD Jombang. Pasiennya sekitar 25% dibanding yang dulu. Alhamdulillah, semoga cepat selesai sehingga
pencapaian TB-nya tetap akan dimulai untuk dinaikkan lagi. Dokter, tadi kan dokter juga menjelaskan bahwa untuk penyakit TB ini sangat mudah sekali untuk penularannya ya. Terus juga sangat mudah sekali untuk pencegahannya, termasuk kita harus memperhatikan etika batuk. Nah, ini etika batuk ini seperti apa ya dokter? Kebanyakan kan orangnya tidak tahu ini. Biasanya kan gitu aja biasa ya dokter ya. Nah, etika batuk ini seperti apa dok ya? Iya, harus dicontohkan ya. Jadi kalau kita batuk itu gimana ya? Tidak perlu dibuka enggak apa-apa dok. Kita tidak menggunakan masker itu kan kita itu terbiasa itu batuk itu dengan tangan Betul. dengan tangan kita yang begini. Nah itu salah ya, salah. Jadi kita batuknya adalah dengan etika batuk, yaitu kita batukkan di lengan atas kita begini. Begitu. Jadi dengan atau kita menggunakan tisu. Menggunakan tisu, batuk ditutup dengan tisu, dan tisu jangan dibuang sembarangan, dibuang di tempat sampah. Ya, tidak meludah sembarangan. Kemudian soal itu cuci tangan Ya, juga tentunya. karena itu begitu di udara, dia masih bisa melayang-layang di udara, akan ditangkap oleh orang yang berada di depan orang yang sakit itu. Nah, sebetulnya pada saat ditangkap oleh orang yang sakit itu bisa terjadi 3 proses, Mbak. Jadi yang pertama itu daya tahan tubuh orang lain yang menangkap itu bagus, Iya. sehingga kumannya akan mati. Oh iya. Kalau daya tahan tubuhnya kurang bagus, Nah, ini. kumannya itu tidak mati tapi tidak menimbulkan gejala. Jadi dia berada di dalam tubuh dengan santainya, suka-sukanya dia. Jadi kita namakan kumannya itu dorman. Nah, kemudian yang ketiga prosesnya daya tahan tubuhnya tidak bagus sehingga kumannya masuk di saluran napas. Di saluran napas akan menjadi fokus infeksi yang lama-lama akan berkembang menjadi penyakit dan menimbulkan gejala. Ilustrasinya misalnya suami istri yang satu sakit TBC, kemudian suaminya mungkin tidak sakit TBC, Rumah nih jadi. satu rumah ya kan, dengan ventilasi yang kurang bagus, gaya hidup yang sekarang bagaimana, makan sembarangan, tidak pernah olahraga ya, jadinya gampang menularkan. Yang ditularkan suaminya bisa dalam kondisi dorman, kumannya ada tapi belum ada gejala. Suatu saat nanti mungkin dia terkena diabetes, daya tahan tubuh turun sehingga kumannya akan bangun. Nah, Berarti memang sangat sepele sekali ya dokter ya untuk cara dan penularannya. pencegahannya sangat gampang Iya, sekali. nah mungkin Jadi, nomor 1 dipastikan bahwa kita menggunakan APD. Iya, betul. Pada saat penderitanya memang sakit, dipastikan dia mendapatkan pelayanan TBC yang benar dan diawasi dengan sangat benar sehingga penderitanya betul-betul minum obat. Dan obat itu dipastikan dijalankan diminum sampai 6 bulan. Nah, kalau kurang dari 6 bulan sekarang ada penyakit TBC baru yang namanya penyakit TBC kebal obat. oh apa ini dok? Resistansi obat. Dan Indonesia ini termasuk penderita dengan resistensi obat yang prevalensinya sangat tinggi juga. Jadi bagaimana caranya? Tugasnya nanti kita untuk 2030 kita eliminasinya bagaimana? Jadi bukan hanya masalah dokternya, masalah Anda, tapi masalah kita Semua ya dokter ya. Berarti memang sangat sepele sekali ya cara penularannya, dan kemudian untuk pencegahannya yang biasanya mungkin pemirsa semua batuk yang dengan menutup tangan itu sekarang sudah tidak boleh. Kalau bisa diusahakan karena sekarang kita juga di masa pandemi juga tentunya. Jangan lupa selalu memakai masker dokter ya. Terus memperhatikan etika batuk yang benar, dan apabila salah satu keluarga kita yang mungkin ada terdiagnosis penyakit TB ini. Jadi begini, kalau orang ya, yang dok. terdiagnosis TB itu dikatakan dia terduga ya. Jadi dalam satu rumah itu terduga semua. Jadi dalam satu rumah itu harus diperiksakan, dipastikan tidak ada TBC. Oh iya, untuk mendeteksi secara dini ya dokter ya. Nah dokter, kita kan juga tahu bahwa masyarakat Indonesia ini sudah mulai melakukan vaksin ya. Nah tentunya yang ingin saya tanyakan, apakah vaksin COVID-19 ini bisa diberikan bagi penderita TB atau bagi pasien-pasien yang sedang dalam pengobatan TB dokter? Ya,
Khusus untuk penderita TBC, kalau memang ini TBC itu kriterianya banyak sekali. Jadi klasifikasinya banyak sekali. Dia TBC kasus baru ataukah dia TBC bekas TBC. Ya, jadi kalau penderita kasus baru dengan kondisi klinisnya kita harus perhatikan dulu. Tidak sembarang orang bisa diberikan vaksin COVID ini. Khususnya untuk penderita TBC, dia harus menjalani pengobatannya itu ada 2 fase. Jadi fasenya itu namanya fase intensif sama fase lanjutan. Fase intensif itu kalau secara jurnalistis penelitian itu dikatakan 2 minggu itu kumannya sudah banyak yang turun. Tapi masing-masing orang kondisinya berbeda. Misalnya orang datang TBC dengan faktor komorbid lain, bukan murni TBC tok. Misalnya usianya muda, nggak ada diabetesnya, oke, berbeda. Tapi kalau dia usianya sudah tua, ada penyakit komorbidnya, kemudian mungkin berat badannya sangat kurang, ya. Jadi untuk vaksinnya paling tidak setelah selesai fase intensif. Fase intensif itu dijalani 2 bulan. Ya, tapi kalau kondisinya stabil, kondisinya bagus, 2 minggu sudah boleh. Tapi harus benar-benar diperiksa dulu apakah dipastikan boleh vaksin atau ditunda sampai fase intensifnya selesai. Terus kalau untuk fase lanjut, ada fase intensif juga dan fase lanjutan. Ya, jadi fase intensif itu penderita harus menjalani pengobatan yang diminum itu 4 macam obat. Jadi seperti saya katakan tadi, kumannya itu masuk itu ada 3 cara. Jadi kumannya itu juga bermacam-macam modelnya. Jadi Mycobacterium tuberculosis itu tingkah polanya itu macam-macam ya Mbak. Seperti yang satu ruangan gini ya, kayak saya gini ya, mungkin Endel gitu ya, Masnya gitu diem gitu ya, yang Darman gitu ya. Terus ada kayak Mas Danang gitu mungkin beranak terus gitu ya. Beranak terus ya. Kumannya itu ada macam-macam. Karena kumannya macam-macam maka obatnya itu juga 4 macam Mbak. Jadi kalau fase intensif obatnya yang diminum itu ada 4 macam, yaitu INH, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol. Itu dijalani selama 2 bulan. Tapi kalau dia kategori 2 dulu sudah pernah dan sekarang kambuh lagi, dia harus jalani selama 3 bulan fase intensifnya ditambah dengan injeksi streptomycin. Nah, untuk fase lanjutannya itu dijalani sisanya. Karena kan untuk totalnya itu untuk TBC biasa kan 6 bulan, sudah dijalani 2 bulan, berarti untuk yang fase lanjutan dijalani selama 6 bulan. Dan itu pun secara klinis medis dokter yang akan menentukan. Jika dia TBC biasa maka fase lanjutan ini akan diminum obatnya tidak tiap hari, seminggu 3 kali. Dan itu obatnya hanya sisa 2 macam, INH sama rifampicin. Dan itu walaupun pada 6 bulan, sebelum 6 bulan gejala sudah tidak ada, sudah tidak rasa apa-apa, penderita harus tetap total menjalankan sampai 6 bulan. Karena kalau tidak 6 bulan nanti dia kambuh, obatnya resisten, akan menjadi TB resistensi obat. Berarti bagi penderita TB yang ingin melakukan vaksin COVID-19 ini juga harus memperhatikan tingkat fasenya itu ya Dok ya, fase tadi intensif dan fase lanjutannya, karena ini juga mempengaruhi ya Dokter untuk pemberian vaksinnya ya Dokter. Klinis penderitanya, betul, ada penyakit penyerta atau tidak. Betul. Ya Dokter, ini kan masyarakat juga sangat tahu ya bahwa untuk penularan TB ini sangat mudah, bisa juga melalui udara. Nah tentunya, apa sih Dok yang harus kita lakukan untuk istilahnya strategi pencegahan apa yang harus kita lakukan apabila terjadinya transmisi di rumah sakit bagi penderita TB ini? Jadi kita boleh bersyukur ya, karena dengan adanya pandemi COVID ini, jadi masyarakat itu diberikan edukasi yang gaya hidup yang dulu sembarangan, tidak cuci tangan, tidak menggunakan masker, tapi yang sekarang ini penderita harus
menggunakan masker, APD, posisinya distancing, mencuci tangan dengan sabun, itu sudah strategi yang sudah sangat luar biasa sekali. Kemudian di rumah juga melakukan kebiasaan olahraga pagi, olahraga ringan, rumah dengan ventilasi yang bagus, karena kuman TBC ini akan mati dengan cahaya matahari. Yang dulu kita di mana-mana di ruangan tertutup dengan menggunakan AC, dengan adanya pandemi ini semua ruangan harus terbuka ventilasinya, kipas juga sudah jarang kita gunakan, AC juga tidak bisa kita gunakan. Ya, jadi ini menyerangnya bisa siapa saja, dan tindakan yang kita lakukan ini pun berlaku untuk siapa saja. Ya, jadi tidak mau pejabat, mau dokternya pun tidak bisa juga. Ya, jadi harus melakukan hal itu sehingga kita bersama-sama memutuskan rantai penularannya. Tidak perlu khawatir ya dokter ya, karena memang pemerintah sudah menyiapkan fasilitas dan pengobatan tentunya sesuai dengan standar WHO ya dokter ya. Jadi jangan takut, silahkan semua masyarakat yang memang ada gejala batuk, dahak tidak berdarah selama 2 minggu, mungkin ada keringat malam, demam, silahkan datang ke fasilitas kesehatan, mau di puskesmas atau di RSUD. Nanti kita lakukan pemeriksaan dan obatnya akan diberikan secara gratis. Ya, dokter, itu kan tadi sudah dijelaskan terkait TB, COVID, kemudian pencegahannya seperti apa. Nah, dokter kan ini sebagai dokter spesialis di poli paru, khususnya di RSUD Jombang ya dokter ya. Untuk saat ini layanan unggulan apa sih dok yang bisa diberikan di poli paru yang mungkin tidak ada di rumah sakit lain, dan untuk dokternya sendiri sudah ada berapa ya dokter ya untuk saat ini? Ya, memang kita alhamdulillah bersyukur juga, atau bagaimana ya, karena dokternya kita ada 3, saya bersama dokter Rustam, kemudian dokter ini spesialis paru, kemudian saya. Jadi RSUD Jombang ini adalah rumah sakit rujukan untuk TB-RO. Jadi untuk penderita-penderita dengan TB-RO, TB resistensi obat itu, untuk pemeriksaan awalnya dan untuk diagnostiknya itu dilakukan di RSUD Jombang. Jadi alhamdulillah di sini juga ada dokter-dokter spesialisnya yang terkait, yaitu dokter mata, dokter jantung, dokter dalam, dokter psikiatri, karena semuanya itu terkait dengan pengobatannya nanti, sehingga pada awal kita lakukan diagnostik itu karena efek sampingnya banyak, sehingga harus dikonsulkan ke dokter jantung. Di rumah sakit lain belum tentu ada dokter jantung. Kita konsulkan ke dokter THT ya, yang selalu siap setiap saat, dan kita konsulkan ke dokter psikiatri karena obatnya akan diminum jangka waktu yang lama, panjang, ada psikis, yang stigma, sehingga kita juga ada dokter Nevi spesialis jiwa yang beliaunya itu kompeten sekali untuk empatinya itu besar terhadap penderita TB-MDR ya, saya tahu itu ya. Jadi pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, seperti yang Dokter Nurlela sampaikan, mungkin untuk tidak takut lagi untuk berobat ke RSUD Jombang ya dokter ya, dan mungkin jadi jangan berkecil hati, karena TBC bisa menyerang siapa saja, mau pejabat, mau siapa, itu datanya ada semua karena di RSUD Jombang sendiri sekarang juga sebagai rumah sakit rujukan TB-RO, dan kemudian dokternya juga sudah berkompeten sekali di bidangnya. Nah, tentunya para nakesnya sendiri juga sudah mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan APD ya dokter ya. Dokter, sebelum acara kita akhir ini, mungkin dokter Lela bisa menyampaikan pesan untuk masyarakat semuanya. Untuk masyarakat semuanya, pesan saya yang tadi itu, masalah TBC ini bukan hanya masalah saya, Anda, tapi masalah kita semua. Jadi kita punya slogan, tos TB, temukan, obati sampai sembuh. Ayo kita eliminasi TB ini mulai dari sekarang. Dan untuk penderita TB tidak usah berkecil hati, karena TBC itu bisa disembuhkan dan obatnya sudah disediakan.
Ya, seperti itu pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, memang sangat cukup menarik ya beliau ini, sudah cantik terus berkompeten sekali. Nah, dokter sebelumnya terima kasih ya karena sudah bersedia hadir di acara kami ini. Ini sepertinya perdana ya dokter ya kesini ya? Enak aja Mbak, ini yang perdana. Udah berapa kali dok ya? Tanya aja. 2 kali ya? Enak aja 20 kali ya. 20 kali, wah banyak ini. Salah saya ini ya. Ya, tentunya semoga apa yang Dokter Nurlela sampaikan ini bisa istilahnya memberikan edukatif untuk masyarakat semuanya ya dokter ya. Dan tentunya jangan lupa untuk bahwa kita selalu mengingat bahwa setiap detik berharga, selamatkan bangsa dari tuberkulosis ya dokter ya. Berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga di acara Humas RSUD Jombang Menyapa berikutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel kami. Tentunya selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.